Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang memanfaatkan waktu yang berharga. Kemarin adalah waktu yang telah lewat. Besok nanti waktu yang belum kita capai. Tetapi sekaranglah, saat inilah waktu yang kita punya, waktu yang kita manfaatkan untuk banyak-banyak berbuat baik. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu? Ada 3 item yang saya ingin kupas hari ini. Yang pertama, mengendalikan pikiran. Kedua, mengembangkan ucapan benar. Yang ketiga, mengembangkan perbuatan benar. Bapak Ibu Sobat Muda, dalam Dhammapada syair 1 dikatakan demikian: pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikuti dirinya, bagaikan roda berdati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita lihat betapa besar peranan pikiran, kalau kita memiliki pikiran-pikiran buruk, maka ucapan perbuatan kita pasti mengarah pada hal-hal yang buruk, yang akibatnya kita akan menderita. Inilah satu hukum kesunyataan yang pasti kita alami. Kenapa? Berbuat jahat, akhirnya kita akan menderita. Loh, bagaimana kalau kita berbuat dengan pikiran baik? Dalam Dhammapada syair kedua dikatakan demikian: pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikuti dirinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, cobalah kalau kita mau bahagia, kembangkan pikiran-pikiran baik agar terkondisi untuk berbicara yang baik, berbuat yang baik. Loh, kenapa? Karena sudah diawali dari pikiran. Yang pasti hidup akan bahagia. Pak, saya sudah punya berbuat baik, Pak. Saya sudah banyak berpikir baik. Saya banyak berkata baik, berbuat baik. Kok saya masih menderita? Apakah hukum alam gak adil? Stop dulu ya. Jangan berkata begitu. Mengapa kita harus menderita padahal perbuatan kita sudah baik? Bapak Ibu Sobat Muda, kita hidup bukan sekali, tetapi banyak kelahiran-kelahiran yang lampau yang pernah kita berbuat baik buruk. Lah, kalau kita memetik buah karma buruk karena kita pernah berbuat hal-hal buruk. Loh Pak, saya nggak ingat, kok bisa berbuah kepada saya? Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, permasalahannya kita masih diliputi oleh kebodohan batin. Makanya kita belum mampu mengingat kelahiran-kelahiran yang lampau. Namun demikian, kita tak perlu berkecil hati karena belum mampu mengingat kelahiran lampau. Sekarang kita punya kondisi untuk memperbaiki. Bagaimana? Dengan banyak berbuat baik. Tentu
perbuatan baik yang kita lakukan harus bermutu, harus berkualitas, harus didorong oleh cetana yang kuat untuk berbuat baik. Bukan karena keinginan ini saya berbuat baik akan mendapatkan ini, berharap. Ke karma yang kita buat tadi ya pasti karena dilapisi oleh keinginan, karena dilapisi oleh hal-hal yang kita harapkan. Akhirnya pamrih tadi membuat buah karmanya menjadi berkurang. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbuat baik, berdana, membantu orang lain, ini semata-mata kita bertujuan untuk mengurangi keserakahan. Ini serakah yang kita miliki kita kurangi. Oleh karena itu sungguh berbahagia sekali kita juga memiliki kesempatan untuk berbuat baik ya. Lalu apalagi kebaikan yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu Sobat Muda? Perbuatan yang mudah, yang gampang tetapi mulia, itu menghormat kepada orang yang patut dihormati. Dalam Dhammapada syair 108 dikatakan demikian. Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, maka 4 hal akan berkembang dalam dirinya, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, kita tak perlu berharap apa buah karma yang kita kerjakan, tetapi karma itu pasti menghasilkan yang terbaik seperti yang kita tanam. Kekuatan cetana dari kebaikan akan mendorong kita mengkondisikan selalu baik ya. Misalnya Bapak Ibu Sobat Muda, dengan menghormati orang lain, dengan bersikap ramah tamah, dengan mau bergaul dengan orang yang kita pandang sebagai orang bijaksana, dengan berdiskusi dengan orang bijaksana, dengan mau berkumpul dalam kebaktian, mendengarkan dharma, berlatih meditasi, latihan papaja. Ini mengkondisikan kita dalam hal-hal yang baik. Dengan begitu, maka buah karma baik akan berbuah beruntun. Banyak buah karma baik ini, buah karma baik ini, buah karma baik itu. Loh kenapa? Karena kondisinya ada. Jangan dibalik. Kita mengkondisikan karma buruk, memiliki musuh, tidak suka dengan orang lain, mencurigai orang lain. Kita menempatkan diri pada posisi karma buruk. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kesehatan yang kita miliki saat ini karena apa? Karena kondisi pikiran baik yang kita tebarkan. Bertegur sapa kepada orang lain. Pak, saya mau basa-basi Pak. Menegur sapa bukan basa-basi, tetapi menjalin rasa persaudaraan. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita senang bergaul pada orang lain, yang namanya kesulitan bisa saja datang sewaktu-waktu. Kalau kita sering berbuat baik pada orang lain, maka kondisi bantuan itu akan datang secara spontan, secara langsung. Contoh yang paling gampang, ketika Anda haus, bisa saja ada teman yang datang menawarkan air minum. Ini loh, kondisi yang kita nggak duga. Makanya Bapak Ibu Sobat Muda, banyak-banyaklah berbuat baik di mana saja. Jangan berpikir si A saya sudah tolong, pasti nanti saya akan ditolong oleh si A. Bukan, karma nggak seperti itu.
Bisa saja kita menolong pada si A, tetapi yang memberikan karma baik, buah karma baik itu dari si Z, dari si C. Bisa. Loh kenapa? Karena buah karma tidak seperti yang kita bayangkan. Bapak Ibu Sobat Muda, jangan Anda bayangkan berdana 1000, buahnya 1000. Jangan, gak sekecil itu karma ya. Jadi bisa saja Anda memberikan segelas air minum kepada seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi buah karmanya Anda lulus sarjana. Loh, gak sepadan Pak. Kenapa? Inilah karma. Bapak Ibu Sobat Muda, berdana sesuap nasi kepada orang yang sangat kelaparan itu bisa membuat seseorang terlahir ke alam bahagia, alam surga. Jadi jangan kita berpikir berbuat ini pasti hasilnya ini yang sama, tidak. Berbuat jahat saja, misalnya mencuri pensil atau mencuri penghapus atau mencubit seorang, sementara karma baik kita nggak ada, karma buruk tadi bisa mengantar kita ke alam neraka. Hati-hati ya. Inilah karma. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu Sobat Muda mengembangkan ucapan? Ucapan kita kembangkan. Kebaikan-kebaikan, keramah tamahan, mau bertegur sapa. Bapak Ibu Sobat Muda, tidak ada salahnya kita bertanya. Tidak ada salahnya kita menegur sapa orang lain yang belum kita kenal sama sekali. Pak, sekarang kondisinya berbeda Pak. Betul. Tetapi yang namanya kebaikan tidak pernah berbeda. Mungkin kualitasnya berbeda, mungkin objeknya berbeda, tetapi nilai karma baik tetap karma baik. Camkan itu. Dalam Dhammapada syair 110, Sang Buddha mengatakan, walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang bijaksana dan selalu bersama di. Bapak Ibu Sobat Muda, kalaupun kita sekarang sudah berusia 50 tahun tetapi belum memiliki kemajuan batin apapun, apa-apa yang belum kita miliki, aduh, kok rasanya hidup panjang kita tidak berarti. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, jangan berpikir saya lebih senior, saya sudah kenal lama tentang agama Buddha, saya sudah menguasai agama Buddha. Kamu apa? Masih muda, masih kecil, belum ada apa-apanya dengan saya. Tetapi Bapak Ibu Sobat Muda, bukan masalah banyak lama belajar agama Buddha, tetapi berapa banyak kekotoran batin yang sudah kita kikis. Itu permasalahannya. Belajar agama Buddha bukan karena kita sering belajar, senang belajar, tetapi keegoan terus bertambah. Semakin kita belum mengerti agama Buddha. Kenapa? Semakin belajar agama Buddha, semakin kita tidak bisa bicara. Loh, kalau begitu belajar agama Buddha harusnya pendiam dong. Nggak perlu buat konten, nggak perlu menyampaikan dharma, diam saja. Tidak, ya. Kita memahami dharma, apa yang kita pahami lalu praktekkan. Menyampaikan dharma hanya menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Bukan semua yang kita ketahui kita jelaskan, jabarkan. Bapak Ibu Sobat Muda,
Kita belajar sutta, belajar winaya, belajar abhidhamma, belajar tentang public speaking. Apakah kita perlu sampaikan semua kepada semua orang tentang ilmu-ilmu itu? Tidak. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada yang bertanya, jelaskan, uraikan. Kita tidak perlu mempromosikan agama Buddha. Kenapa? Agama Buddha sudah dikenal, dan memang kita mempelajari lalu mengajarkan kepada mereka yang butuh saja. Bapak Ibu Sobat Muda, agama Buddha kita pelajari bukan sebagai bekal kita untuk berdebat, bukan, tetapi menambah kemajuan batin kita untuk mengurangi kekotoran batin dalam batin kita. Semoga kehidupan saat ini menambah kemajuan batin kita sehingga kita bisa mempertahankan kondisi minimal dalam kondisi yang baik, lalu bisa meningkatkan kondisi batin menjadi lebih maju. Semoga paparan Dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.